Cuman di ucapan dan sebagai apa ya, sebuah hafalan doang gitu Trisata dan Dasa Dharma itu. Ikut pramuka itu belajar kehidupan. Di kabupaten lain mohon maaf bayar loh, Tangerang gratis. Pramuka Garuda bayar? Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri? Saya pikir sih ada mah ada, tapi gua nggak berani untuk, bukan nggak berani sih, ya nggak terlalu apa sih, nggak terlalu langsung ngorek-ngorek aja, biarin lah, biar pada mikir aja. Mungkin dia udah cara mainnya seperti itu, nggak berani bawa anak didik sendiri real gitu. Dia bawanya anak menegak atau yang udah alumninya gitu. Jadi emang itu juga jadi ini ya, harusnya jadi sorotan kita sebagai pembina. Kok bisa gitu ya? Ya usahakan ya kita juga jangan sampai meniru yang seperti itu, walaupun emang segitu kayak gitu. Dibilang bagus untuk strategi ya bagus, cuma ya salah gitu. Jadi jangan ngambil jalan pintas dianggap pantas gitu ya. Karena ya kalau misalkan emang mau berlomba, walaupun target kita juara, target kita menang, tapi tetap harus fair play gitu, betul nggak Kak? Iya, siap. Sportif itu memang paling utama ya. Paling utama, suci dalam pikiran, perkataan, dan Nah perbuatan. itu dia, ini yang gua tunggu-tunggu sebenarnya. Kalimat itu benar-benar paten loh Kak. Paten banget, nggak bisa dirubah, dan mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi jadi supaya benar-benar nerap banget ke hati dan penerapan kita, jangan cuma di ucapan dan sebagai apa ya, sebuah hafalan doang gitu Trisata dan Dasa Dharma itu gitu. Iya, emang sekarang juga udah jarang banget ya yang nerapin itu. Mungkin kalau misalkan ada sidak dadakan itu banyak juga pramuka yang nggak hafal Trisatya sama Dasa Dharma. Bisa jadi. Gue sih yakin. Iya. Karena kita udah sering dicekokin sama lomba. Iya, benar-benar. Ya kan? Udah sering banget dicekokin sama lomba, jadi lupa sama hal-hal yang seperti itu. Itu sepele tapi penting. Ya kan? Enggak ya, gua nggak menutup kemungkinan artis-artis aja nih ya yang Pancasila cuma ada 5 itu kadang nggak hafal, apalagi Dasa Dharma yang ada 10, Trisatya yang punya 6 kewajiban. Ya kan, ada 16 yang harus dihafalkan. Ya gue yakin sih banyak kalau misalnya itu. Ya gue mah berharap semoga pembina-pembina yang lagi nonton sekarang nggak cuma bisa lomba-lomba doang, tapi juga bisa menerapkan ya minimal menjalankan apa yang ada di SKU lah ya. Baik siaga, penggalang, penegak maupun pandega ya. Ini Kak, menurut lo pramuka di Tangerang itu kayak gimana sih Kak? Menurut gua sih pertama bagus ya untuk dari daya saing, lomba. Kenapa kita sering ada kegiatan lomba itu sebenarnya positifnya ada juga. Satu, saling bersilaturahmi antara sekolahan A, B, C, Kabupaten Tangerang atau bahkan Jabodetabek bisa ketemu gitu. Kedua, ya kita bisa menjadikan tolak ukur gitu. Yang ternyata di beberapa kabupaten itu berbeda-beda gitu. Dan gue pikir untuk Kabupaten Tangerang sendiri dari SD, SMP sampai SMA-nya mungkin bener-bener macan-macannya sama yang super-super itu ada banget di Kabupaten Tangerang, komplit dari SD, SMP, sampai SMA gitu. Kalau di kabupaten lain kan mungkin di Kabupaten A atau B cuman penggalangnya doang, kalau misalnya ini ada siaganya doang. Tapi kalau misalnya Kabupaten Tangerang, subhanallah keren banget. Terutama kemarin program Pramuka Garuda yang gratis itu asli keren banget. Di kabupaten lain mohon maaf bayar loh, Tangerang gratis. Pramuka Garuda bayar? Bayar kabupaten lain. Pramuka Garuda bayar? Iya, untuk administrasi mungkin apalah itu. Enggak, gue baru denger ini. Ini gue Kak, lu tau nggak alasan dia kenapa bayar? Administrasinya bayar dalam artian apa nih? Nggak tahu ya, karena dia satu katanya sih cuman dibatasi per kecamatan cuman 1 regu putra dan 1 regu putri, dan itu kan dipecah lagi dari beberapa sekolahan SD, SMP. Tapi kan kalau di kita di Kabupaten Tangerang alhamdulillahnya ada gugus unggul, dan gugus unggul itu satu gugusnya itu bisa ngirimin 16 kan, bisa bebasnya malah kita. Yang penting kita mau ngurusin portofolio sama pendataannya. Ya kalau di yang lain bayar gitu. Bahkan mungkin nggak setiap tahun kayak di Kabupaten Tangerang gitu. Sorry nih. Lu tahu nominal bayarnya berapa? Gue takut salah ya kalau mau nyebutin, tapi gue dengar, tapi insya Allah ini benar, mudah-mudahan gitu ya. 200.000 satu orang. 200.000 satu orang? Satu orang. Cuma buat Pramuka Garuda? Wah, kata gue ngaco sih. Ini
Pramuka Garuda si anak benar-benar dituntut untuk mampu menguasai syarat-syaratnya semua. Syarat-syaratnya benar-benar harus ditempuh, harus mampu juga, ditambah harus bayar. Iya. Menurut lu gimana sih, Kak? Iya, menurut gue sih udah mah capek, pusing, riet gitu, ditambah bayar, jadi kayaknya luar dalam banget itu. Luarnya kita fisik, dalamnya pasti masalah materi, ke orang tua kan tahu sendiri masih anak sekolah gitu. Dan anehnya lagi ya alhamdulillahnya gitu, bukan aneh, alhamdulillah di Kabupaten Tangerang itu selain Pramuka Garudanya ada juga program KMD KML yang gratis gitu. Dan kabupaten yang lain itu yang gue denger itu selain Pramuka Garudanya bayar, KMD KML juga bayar. Iya, kalau KMD KML ya wajar lah gitu. Wajar lah, gua maklumi. Tapi kalau karena emang itu kan ada feedbacknya juga kita, karena ya namanya kita belajar butuh pengakuan dalam artian tanda kutip ya, kayak sertifikat atau ijazah gitu. Ya kita maklum wajar lah kalau menurut gua, karena emang ya uang yang kita bayar itu buat kita juga. Cuma kalau kayak Pramuka Garuda 200.000 cuma dapet kalung Garuda, kayaknya gimana gitu ya. Menurut gua ya nggak etis banget. Itu kan ya kayak sama aja sih. Itu kan tingkatan pramuka yang paling tinggi ya. Dalam artian kalau di tingkat penggalang, ramu aja nggak bayar, Kak. Rakit nggak bayar, terat nggak bayar. Masa pengen jadi Pramuka Garuda dia di bagian di golongan penggalang harus bayar? Gitu ya. Aneh makanya. Ya makanya. Ya lucu sih, kalau kata gue lucu. Ini juga ya semoga aja yang bayar-bayar itu ini ya bisa nyontoh ke Kabupaten Tangerang. Amin. Ya minimal bisa diterapkan lah yang ada di Kabupaten Tangerang, kayak studi banding gitulah ya. Siapa tahu bisa mudah-mudahan tahu caranya. Ya sebenarnya mungkin kayak di pusat-pusat apa sih enggak, tapi adalah oknum-oknum beberapa gitu yang memanfaatkan keadaan seperti ini karena mungkin keterbatasannya di per kecamatan cuman dijatah beberapa anak doang. Kalau kan kayak di Kabupaten Tangerang mah asli sebanyak-banyaknya itu mah, bahkan yang penting pembinanya yang bisa mau gitu mendidik anaknya buat jadi Pramuka Garuda gitu. Ini Kak, kalau ada kegiatan terseru, kegiatan apa Kak? Apa ya? Kalau terseru mungkin bukan berarti lu harus menang ya. Ini kegiatan terseru, bukan kegiatan yang lu harus bangga-banggain karena lu menang. Iya, enggak lah, kan ketika gua menang juga. Tapi kan setiap lomba lu menang terus. Enggak pernah lu lomba kalah. Pernah lah gua juga. Apa ya? Mungkin kayak kegiatan di kabupaten gitu ya, kegiatan kabupaten yang ketika misalkan anak yang ikut, tapi kan gue bisa ketemu sama teman-teman gue semua gitu, kayak misalkan Jabar cabang gitu di Kabupaten Tangerang atau misalkan kegiatan apa gitu, yang ketika kan nengokin ya pasti ketemu sama teman-teman, ya ngopi bareng lah gitu. Iya berarti emang yang seru mah kegiatan-kegiatan rekording cabang doang ya? Ya bisa. Ya nggak di kompetisi cabang juga ada, kayak misalkan kayak hiking gitu kan. Kayak gue sih sering ngehalin harusnya nih kalau misalkan lagi nggak wabah seperti ini, gue udah diagendain habis lebaran ini mau ke Baduy gitu sama alumni dan anak-anak gue gitu yang lain gitu. Ya, jadi hitung-hitung wisata, hitung-hitung liburan, hitung-hitung memperkenalkan budaya kita juga ya Kak. Pasti. Kak, terakhir nih Kak, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman atau peserta didik di sana? Mungkin ada yang pengen jadi kayak lu, bisa ngebina 4 sekolah. Mungkin juga ada yang pengen kayak lu yang bisa bawa peserta didik sebanyak itu di satu event. Ada nggak sih pesan-pesan hebat buat mereka yang nonton? Pesan-pesannya terutama buat adik-adik, ikut pramuka, ikut eskul pramuka, nggak cuman pengen ngejar lombanya, pengen ngejar nilai rapot karena takut nggak dikasih nilai, nggak pengen cuman bajunya doang, seragamnya dan yang lainnya, tapi harus digaris besarkan itu ikut pramuka itu belajar kehidupan ya, akhirnya kepakainya sampai kita dewasa nanti gitu. Terutama untuk masa-masa penggalang itu jangan disia-siakan banget, karena itu masa pembentukan sikap, karakter, akhlak. Itu kalau kita ikut pramuka insya Allah terjurus dan terkiblat lah gitu kehidupan kita gitu, karena yang dipelajari sama kita bukan cuma sekedar ilmu pramuka, tapi insya Allah dari kebersamaan, kedisiplinan, waktu juga yang biasanya kita sia-siakan untuk main game atau apa segala macem, tapi dengan ikut pramuka asli manfaatnya banyak banget gitu. Terus kalau untuk misalkan kebersamaan untuk kakak-kakak yang lainnya, untuk para pembina, kalau misalkan mau ngirim lomba banyak,
ya saya juga nggak nggak cuma nauzubillah menjalik, ujub, sombong atau apa gitu pengen bawa anggota banyak. Ya kalau misalkan emang daya tarik kita terhadap anak yang ikut eskulnya, ikut pasusnya itu banyak, ya kenapa tidak buat kita kirim gitu. Karena kan kasihan juga akhirnya kalau misalkan kita kirim 2 anggota regu yang paling unggul terus, nantinya ke depannya ke bawahnya regenerasinya nggak ada. Dan contohnya pengen kita dapat anggota banyak itu dari anggota pasus itu, satu, gimana kitanya nerapin ke anak itu bukan hanya senior dan junior, tapi kakak adik. Dan alhamdulillah saya menerapkan sama mereka itu kayak saudara gitu. Sampai mereka lulus pun tetap mereka di lingkup keluarga dan saudara gitu. Oke Kak, terima kasih. Semoga ilmu dan pengalaman yang lo kasih di hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana, terutama buat gue sih yang ngedengerin aja dari tadi khusyuk banget. Ini Kak, semoga ya gue berharap sih lo masih tetap aktif di Pramuka, masih tetap seru-seruan, karena lomba kalau nggak ada pasukan lu kurang ini kayaknya kurang seru. Karena emang pasukan lu dibilang rame-rame tapi rusuh, ngeselin lah. Semoga lu sehat terus, sukses terus, usahanya lancar walaupun masih banyak yang belum sesuai. Semoga dengan cara lain, karena setiap orang nggak punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Betul ya Kak? Siap. Ini Kak, gue punya kenang-kenangan buat lo. Apa itu? Ini cuma sekedar gelas, biar lo nggak lupa sama yang namanya minum. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya Kak. Siap. Keren. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga kalian semua mendapat inspirasi, bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih daripada kami semua. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Tepuk Pramuka.